podcast saya sudah cerita bahwa ketika kami Polmark Indonesia menyelenggarakan 32 survei di 32 provinsi dengan satu provinsinya 1.200 responden, kami menanyakan 5 pertanyaan lain menyangkut penilaian pemilih terhadap keadaan mereka. 5 itu adalah apakah mereka menghadapi harga kebutuhan pokok yang terlampau tinggi sehingga mereka tidak bisa menjangkaunya. Apakah korupsi begitu merajalela hingga mereka merasa dipersulit hidupnya oleh praktek korupsi? Apakah pembangunan infrastruktur yang katanya sukses itu sudah membuat kehidupan mereka lebih baik? Dan seterusnya, ada 5, termasuk apakah pekerjaan mudah untuk dicari atau didapatkan. 5 kasus itu jawabannya buruk. Artinya publik dan pemilih menilai bahwa keadaan memang tidak baik-baik saja. Tidak perlu 32 tahun untuk semena-mena di Indonesia. Cukup 9 tahun 1 bulan. Cukup 9 tahun saja. Cukup 8 tahun saja. Bahkan ada yang mengatakan cukup 5 tahun saja. Data survei ini tidak bisa dibandingkan dengan satu survei nasional yang sekarang datanya beredar. Ini survei 32 provinsi. Yang satu provinsinya 1.200 responden, 6 provinsi yang tidak disurvei cuma Papua. Apa hasilnya? Prabowo Gibran di bawah 40%, tidak di atas 40%. Anies dan Ganjar di atas 20%. Teman-teman bisa hitung, tinggal belasan persen saja yang undecided. Yang menarik adalah di survei kami selalu ada pertanyaan, apakah pilihan ibu, bapak, saudara tersebut sudah tetap atau masih mungkin untuk berubah? Berapakah yang mengatakan sudah tetap? 46% saja. Tetapi ketika dicek, sisanya kemungkinan besar tidak memilih. Maka ditemukanlah angka sekitar 43% pemilih kita masih diperebutkan. Tingkat kepuasan terhadap Jokowi yang tinggi tidak sama dengan 2 data, yaitu data pilihan terhadap Prabowo dan Gibran, dan data berikutnya adalah data tentang apakah Jokowi orang yang paling mereka dengar ketika mereka mau membuat pilihan politik. Kami buat pertanyaan itu. Di antara tokoh-tokoh berikut ini termasuk ada jawaban lain-lain sebutkan, sehingga setiap orang bisa menyebutkan tokohnya sendiri. Kita masukkan daftar nama, tentu saja ada Presiden Jokowi di situ. Hanya 20% lebih sedikit yang mengatakan Presiden Jokowi yang mereka paling timbang ketika mau memilih. Di banyak sekali tempat, 14 tahun saya jadi konsultan, banyak banget orang yang kurang duit menang. Menurut saya, kewajiban warga negara yang terpenting saat ini adalah hilangkan pesimisme dari kamus Anda. Karena setiap orang bukan penonton, setiap orang adalah pelaku. Dan haram hukumnya bagi pelaku untuk pesimis. Terbukti bahwa di Indonesia kita punya rakyat yang tangguh, yang setiap kali menyelamatkan Indonesia dari krisis-krisis yang terbesar bukan kekuatan ekonomi besar, tapi sektor informal dan kekuatan ekonomi mikro dan kecil. Yang setiap kali bersikap dan kemudian membawa Indonesia berubah adalah orang-orang kecil.